Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik asyhadu an la ilaha illallah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratil Sayyid Muhammad bin Said Al-Busri wa salli wa barik alhamdulillahi wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika bikulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Halaman 8 dibuka. Sing ngisor dewi, yang paling bawah sendiri. Ya naimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi anatka haliyana sirri bi mustathirin anil usyafi wana daibi munhasini. Ya naimi he wong kang ngenyek ingsun. Ya laimi he wong kang ngenyek ingsun fil hawal udri ing dalem demen maring Bani Udr. Ya laimi he wong kang ngenyek ingsun fil hawal udri ing dalem wong kang ngenyek ingsun ma'dziratan kelawan nyun ngapura minni saking insun ilaika maring sira walau ansofta lan lamun adil sapa sira lam talum mongko ora ngenyek sapa sira minni saking insun ilaika maring sira walau ansofta lamun adil sapa sira lam talum mongko orang nyek sapa sira. Hei orang yang mengejekku tentang cinta terhadap Bani Udroh, ma'dziratan mohon maaf. Ma'dziratan mohon maaf dariku ilaika untukmu. Jika kamu adil, maka kau tidak akan mengejekku. Iki ceritanya si pencinta itu dia mencinta seperti Bani Udroh. Jadi Bani Udroh itu nek sudah cinta ya iku wufurun ashki. Nek Bani Udroh sing lanang nek wis demen iku banget demene wanisa uhum bifartin afafi sing wong wedoke padha Bani Udroh. Jadi kecintaan seseorang tersebut itu bagaikan mencintainya seorang laki-laki yang ada di Bani Udroh mencintai perempuan. Hei orang yang mengejekku tentang cintaku terhadap Bani Udroh, ma'dziratan minta maaf. Soalnya apa? Orang yang mencintai itu tidak tahu, orang yang tidak mencintai itu tidak tahu sebagaimana beratnya menahan rasa cinta. Makanya aja nek wong sing seneng ora usah dinyek. Munah karo sapa wingi? Putra aja dinyek. Ya.
Orang yang cinta itu tidak akan melihat rupa, benar ternyata. Cinta itu tenang murah. Iya benar. Nah sekarang kalian cinta terhadap Kanjeng Nabi itu adalah ketika cinta kalian terhadap orang yang tidak pernah kalian lihat. Ada tidak cinta terhadap orang yang kamu belum pernah mengenal, belum pernah melihat? Ada nggak? Ada. Cintanya kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi terhadap Nabi itu cintanya cinta sejati. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, sahabatku ada apa? Makanya Kanjeng Nabi dawuh, besok kelak akan ada seseorang yang mencintaiku tetapi tidak pernah melihatku, tapi cintanya sangat banget cinta dan imannya melebihi orang-orang yang beriman yang melihat aku. Siapa? Kanjeng Nabi, siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah melihat tapi cinta. Nah kira-kira para sahabat melihat Nabi enggak? Iya. Setiap hari iya. Keluarga Nabi melihat Nabi? Iya. Nah kita tidak pernah melihat Nabi, tapi kok cintanya sangat cinta sekali, berarti sangat luar biasa. Dan menurut cerita Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani itu, beliau mengatakan umat-umat yang mencintai Kanjeng Nabi itu ada di timur. Yang dimaksud adalah Indonesia. Subhanallah. Saiki ana Habib Syekh. Nek wis gelar sholawatan mesti rame. Nah ana Zahir Mania mesti sak lapangan rame banget. Itu tanda, walaupun itu adalah sebagian dari bukti tanda cintanya umatnya Kanjeng Nabi terhadap nabinya. Nah mesti sholawatan wis rame. Azahir, Zahir Mania wis rame mesti. Ternyata nek cara saya benar, orang yang cinta terhadap Nabi itu kebanyakan orang-orang Indonesia. Sholawatan digelar di mana saja bebas. Sekarang di Arab tidak bebas, di Madinah, di Mekah tidak bebas menggelar sholawatan seperti itu. Sampai tablik akbar itu tidak bebas, harus izinnya susah. Itu di negara Arab. Tapi di negara Indonesia sudah apa saja, majelis apa saja yang di dalamnya dibacakan sholawat itu mesti ramai. Terutama yang membacakan sholawat adalah para keturunannya Kanjeng Nabi, seperti Habib Syekh, Habib Bidin, itu mesti ramai. Dong ya. Makanya orang yang cinta jangan kalian ejek. Ben sakarpe gitu. Nah, kalian baca di Faidatu Hadzal Bait halaman 8 di sarahnya. Faidatu Hadzal Bait wis ketemu dalam kurung. Nah, tak jelas lagi. Rasa di mana nih man karrara ba'da salatul isya hatta yagliba alaihi an-naum fa innahu yaral mustafa Allah subhanallah. Orang yang mengulang-ulang membaca ya la ini fal hawal udri ma'drotan 3 bait ya. Orang yang mengulang-ulang membaca ya la ini fal hawal udri ma'drotan setelah isya ya, sampai dia tidur, maka dia sesungguhnya akan bertemu dengan Nabi fi manamihi, di dalam tidurnya insya Allah. Ini faedah di garis bawahi. Barangkali besok ada yang mengamalkan, kan bisa ono tagnya. Mengejekku di dalam kecintaanku terhadap Bani Udroh, minta maaf dariku untukmu. Jika kamu adil, maka kamu tidak akan mengejekku. Bismillahirrahmanirrahim. Adatkah haliyala sirri mustatirin anil usyati waladai min hasimi. Adatkah wis temeko kaing sira apa halia kahanan ingsun. La siri ora ana utawi rahasia ingsun iku bimustatirin kelawan tersembunyi.
Anil wasyati saking pendosa, saking pendusta ding. Anil wasyati saking pendusta, walada ilam ora ono utawi loro ingsun iku bimun hasimi keputus. Adat ka istemoko ka ing sira apa halia hal ingsun atau kahanan ingsun la siri ora ono rahasia ingsun iku bimustatirin tersembunyi anil syati saking pendusta walaidan ora lan ora ono lara ingsun iku bimhasimi terputus. Telah sampai kepadamu keadaanku bahwasanya tidak ada rahasia itu tersembunyi. Rahasianya sudah tidak tersembunyi, berarti sudah tersebar bahwasanya seseorang tersebut mencintai apa seseorang yang dicintainya itu tidak rahasia, tersebar. Keadaanku itu sudah sampai kepadamu, berarti kamu sudah tahu. Rahasianya itu sudah tersebar. Daripada pendusta itu tersebar. Walada ibu nasimi dan juga tidak adanya rasa sakit itu kecuali tidak adanya rasa sakit itu terputus. Wis pokoknya loro terus. Orang yang merasakan rasa cinta itu berat. Ya. Orang yang merasakan rasa cinta itu berat. Ini untuk rasa cinta khusus untuk yang sudah menikah. Nah, belum menikah, ya, urung ayai. Nah, ini urung ayai. Tapi ini sudah saatnya, misalkan sudah sekolah sudah selesai, kerja sudah selesai. Oke, untuk perempuannya, kerja sudah selesai, kuliah sudah selesai, misalkan ada yang meminang. Wah, ini tanda orang meminang itu apa? Cinta. Nah, sudah dipinang, dilamar, wah wis mesti kepikiran terus. Kapan ijab kabul, Setelah ijab kabul ternyata pekerjaannya terpisah sampai akhirnya RDL LDR, misalkan LDR. Wah, itu tersiksa banget. Padahal bisa. Nah, yang dulunya itu pegangan tangan dosa, setelah Qabil itu jadi ganjaran. Nah, kok ganjaran terpisah gara-gara kerjaan? Wah, itu tersiksa banget. Kayak Mas Fahmi sama istrinya, wah tersiksa Jogja dan Jakarta. Jogja Jakarta seminggu sekali, 2 minggu malah, 2 minggu sekali. Kadangkala yang dari Jogja ke Jakarta. Istrinya kalau libur nanti ke Jogja. Itu apa? Karena saking rasa cinta. Wis esah kok. Ngapa-ngapain itu boleh kok. Kok terpisah jarak? Wah, itu sangat sakit sekali. Makanya nggak berhenti, tidak akan terusus rasa sakit itu kecuali bertemu. Bismillahirrahmanirrahim. Faidahnya kita enggak ini. Faidatu hadzal bait. Nah, ini di sarahnya. Wa faidatu hadzal bait wa ma ba'dahu. Jadi ketemu. Annaka idza ra'aita munkaran wa lam taqdir 'ala izati faktubhu ma fi waraqatin bi za'far wa miskin. Majai wa ma'in warada wa yakunu tasilul barakah. Ketika kamu melihat sesuatu yang mungkar, kamu tidak kuasa untuk menghilangkannya, maka tulislah bait ini. Ya. Bait yang mana? Bait yang ada jika haliyala sirbidu mustatiri. Iku ditulis, terus kemudian setelah dua ya, faktub huma. Tulislah keduanya. Berarti yala ini dengan ada jika haliyala. Itu dua bait. Nah, ketika kamu pengen bertemu dengan Kanjeng Nabi, maka tulislah ya laimi fil awal idri tak. Tapi ketika kamu ingin menghilangkan sebuah perkara yang mungkar, kamu tidak kuasa untuk menghilangkannya, maka tulislah 2 bait ya laimi dan adadkan. Ditulis di kertas dengan minyak za'faron dan misk. Nah, setelah itu
Warada wa yakunu tasjilu raqati dairatan summa ja'alha baina ainaika tahtal imamati. Setelah ditulis tadi dengan minyak jafar kertas tersebut itu ditempelkan di matamu di bawah imamah. Nah, insya Allah fatakwa ala izalatihi biidnillah, maka insya Allah kamu akan kuat untuk menghilangkan kemungkaran. Ini faedah, di garis bawahi, gak lali. Jadi setiap bait itu harus ada faedahnya. Ya, kalau kalian kok mengamalkan salah satu misalnya, kayak misalkan wingi di Naam saraitai fuman. Wis turun ya wingi. Nah, ini Naam saraitai fuman halaman 7. Oh maaf, salah berarti. Naam saraitai fuman itu ditulis setelah habis isya, dia tidak ditulis diulang-ulang setelah sholat isya sampai tertidur, maka insya Allah akan bertemu kanjeng Nabi. Itu yang dimaksud adalah Naam soro taifuman singkui. Tapi yala imil fil aula idri sama ada jika itu faedahnya ya tadi menghilangkan kemungkaran. Kamu tidak kuat untuk menghilangkan kemungkaran, tulislah 2 bait tadi dengan minyak zafar di kertas, terus kemudian ditempelkan di kedua mata di bawah imamah. Insya Allah kamu akan bisa kuat untuk menghilangkan kemungkaran tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mahatani salakilastu asma'inal muhibba'in udhali fi somami. Mahatani murni ake sopo siro ni ingsun. Mahado kuwi artinya murni. Foto karo kholaso, kholis kuwi artinya murni. Wong ikhlas iso, wong murni iso. Maksudnya memurnikan karena Allah. Surat Al-Ikhlas, akhlaso yukhlisu ikhlason. Iku artinya memurnikan tauhid hanya karena Allah. Maksudnya ngono. Ikhlas wong ikhlas kuwi akhlaso yukhlisu ikhlason. Surat Al-Ikhlas kholis berarti artinya wong kang ikhlas. Tapi nek mukhlis wong kang ikhlas akeh. Beda nih. Nek kholis kan masih mujar, tapi nek mukhlis sudah mazid. Soalnya akhlaso yukhlisu ikhlasan wa mukhlasan fa huwa mukhlis. Tapi nek kholis khalaso yakhlusu khalsan wa makhlasan fa huwa kholis. Nek kholis artinya orang yang ikhlas, tapi nek mukhlis orang yang mengikhlaskan. Beda. Mahadoh itu juga artinya ikhlas, memurnikan maksudnya. Mahatta murni ake sapa sirone ingsun an-nusha ing nasihat. Lakil lastu akan tetapi nek ora ana sapa ingsun iku asma'uhu ngrungu sapa ingsun hu ing nasihat. Innal muhibba satamene wong kang demen anil udali saking pira-pira wong kang ngenyek iku fi samamin tuli to budek. Nek ceritanya mungkin gini, aku sudah memurnikan kepadamu nasihat tetapi kamu tidak mendengar. Wis pokoknya wis demen, orang nasihat apapun tidak akan digubris. Sesungguhnya pecinta innal muhibba 'ainul udali bisomam. Sesungguhnya pecinta itu budek dari orang-orang yang mencela dirinya. Apa yang dikatakan
si orang yang dicintai itu buruk, tetapi si pencinta tetap mencintainya. Wis, pokoknya seperti itu. Ana toh uang sing apa nek cara kancamu gak baik untuk dicintai, tapi ternyata temanmu itu tetap cinta. Terus kamu omongi, baju sekarang sing kae, si anu ngene kan, padahal kan sudah dijelaskan keburukannya, tapi tetap saja orang yang cinta akan tetap cinta. Makanya jadi omongi angel nek wis cinta. Matan min salah kilas tu asmahu innal muhibba'an bidzalik sum. Aku memurnikan terhadapmu nasihat, tapi aku tidak mendengarnya. Karena pecinta itu betul-tuli. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tamtu nasiha syaibi fi adalin wa syaibu ahmadu bin sin'aitu hamdi. Faedahnya ada ini. 5 lam yanfik. Jadi tak boleh faedah. Ini 2 berarti matani dengan ini tamtu. Tak waca saya. Bismillahirrahmanirrahim. Inni satamana ingsun iku ittahamtu. Nyono sapa ingsun nasihat syaibi ing nasihat uban fi adalin ing dalam ngenyek. Wa syaibu utai uban iku adu lewih adoh. Dawi adoh fi nushin ing dalam nasihat anit tuhami sangking nyono. Ini satemene ingsun iku ittahamtu nyono sapa ingsun nasihat syaibi ing nasihat uban fi adalin ing dalam ngenyek. Wa syaibu utai uban iku ab'adul wi atau finusin ing dalam nasihat anitu hami sangking nyono. Sesungguhnya aku menyangka bahwasanya nasihat uban itu mengejek, tetapi ternyata uban itu lebih jauh nasihatnya daripada hanya sekedar menyangka. Nasihat, jadi uban itu kan nasihat sebenarnya. Orang yang sudah tua itu mesti ono uban. Uban tandanya apa? Tandanya adalah nasihat. Tandanya nasihat sudah harus taubat. Eling umur. Yang namanya apa? Uban itu tanda bahwasanya dia harus segera taubat, sudah tua. Allah malu mau menyiksa orang yang sudah tua. Sesungguhnya Allah malu untuk menyiksa orang yang sudah tua. Malu karena apanya? Karena uban. Kita lihat isi. Nah, ada istilah makanya orang tambah tua tambah apa? Tambah tua tambah keladi. Itu ternyata ada istilah seperti itu. Berarti tanda apa? Orang yang sudah tua kok tambah keladi, berarti dia sesungguhnya tidak ingat umur. Kalau dia ingat umur, sebenarnya dia mesti akan tahu taubat. Jadi aku menyangka nasihatnya umur, nasihatnya uban itu dalam mengejekku itu lebih jauh sebenarnya. Harus ingat umur, gitu loh. Nah, ini faedahnya apa? Faedahnya di dalam syarahnya wa faidatu hadzal baitaini, di kurungan di baris 1 2 3 4 5 6 7 dari bawah. Ketemu wa faidatu hadzal baitaini annaka idza ahbabta syakhsan fil halali wa tastahi minhu wa minan nasi an tukallimahu faktubhuma fi sa'ati zuhrati di garis bawahi. Ya sebenarnya sampai kurungan qauluhu fa inna marati.
Nah, faedahnya apa? Faedahnya ketika kamu cinta seseorang, maka tulislah. Ini cintanya bukan dalam hal untuk main-main. Cintanya apa? Dalam hal fil halali, untuk menghalalkan seseorang. Putra saking cinta nih itu, tapi nggak berani untuk mengungkapkan dia cinta, apalagi mengungkapkan khitbah. Wah, ini bagi orang seperti itu ya. Annaki idza babtashasan fil halal wa tastahi. Ketika kamu cinta terhadap seseorang untuk menghalalkannya tetapi kamu malu antukallimahu untuk mengatakannya, faktub huma, maka catatlah dua bait tadi. Ini tahamtu sama apa? Mahatani. Catatlah dua bait tadi di waktu siang, dan ditulisnya itu di atas tembaga. Nah, setelah ditulis, terus kemudian tembaga itu dicuci dengan air. Setelah itu airnya itu diminum. Insya Allah itu diwani untuk mengatakan I love you. Nah, itu bagi orang yang sudah saatnya. Makanya kok laki-laki sudah umur 40-50 kok belum nikah, ini ada kalanya bisa jadi dia pemalu. Dia tidak bisa untuk mengatakan kepada seorang perempuan, aku cinta kamu, nikah yuk. Nggak berani. Faedahnya ini, tulis di tembaga dua HP tadi, terus kemudian tembaganya dicuci, airnya diminum. Insya Allah nanti akan berani untuk mengatakan itu. Jam berapa? Jam berapa? Jam 21.55. Nanti 5 menit lagi ya. Belum. Itu faedahnya. Karena gini. Waktu huma fi saati zuhri fi sofatin. Tulislah di waktu siang di kertas bin nuhasin, kertasnya dari tembaga. Wam hutil kas sohapati, dan hapuslah kertas tadi bima ilmatori dengan air hujan. Naik dengan air hujan berarti washrabhuma, dan minumlah. Fa innaka taqwa alal mahbub, maka kamu akan kuat untuk mengatakan kepada orang yang dicintai, wala takhsha min ahadin abadan, dan kamu tidak akan takut dari seseorang selamanya. Wa tafsha ilaihi sirroka, dan kamu akan menyebarkan rahasiamu. Intinya maksudnya menyebarkan rahasiamu itu adalah aku cinta gitu. Aku cinta, aku suka, aku ingin menghalalkanmu. Nah itu. Wa tablugh minhu maksudaka, maka kamu juga akan menyampaikan maksudmu. Insya Allah. Ini bagus sekali. Besok niku ora wani nembung bacake apa tuliske bait iki. Nyerah put ya. Besok ora wani nembung put tulis bait iki. Coba ah. Nah ora wani. Nah wani. Berarti kan tinggal nerima, ditolak apa diterima. Kan pilihannya dua. Nah saya kira aja put urung layai, apalagi seumuran. Nak seumuran itu biasanya nek laki-laki punya puber yang kedua. Nek puber yang kedua kok sama-sama umurnya itu 40 loh, laki-laki pubernya laki-laki itu satu umur 25. Nah umur-umur kalian berarti masih umur-umur cinta monyet. Saiki temen sesuk lali. Nah, tapi nek wis umur 25 wis mikir, wah sama apa ya? Sesuk cinta. Wah, jak rumah tangga, sama apa ya? Langsung pilih. Itu bagi yang cepat 25.
Tapi nek perempuan 25 kudu wis nikah. Acara bapak lho itu. Sing perempuan 25 wis nikah. Ayo bro, Fit, umure 20 Fit. 20. Wah, 4 tahun lagi. Putra meneh. Saya guys 20. Loh. Nah, misalkan kerja Fit 4 tahun. Nyenengin orang tua dulu 4 tahun, toh. Nah, setelah itu nikah. Wis. Berarti orang tuamu sudah lepas tangan. Ya senang lepas tangan karena tidak dibiayai. Tapi tetap Upit mikir, kalau aku nikah, aku tetap masih ingin kerja dan ingin membantu orang tua. Wah, itu bagus. Ya. Nah, kalau misalkan umurnya laki-laki itu umur laki-laki itu umur puber yang kedua 25, 40. Lagi 40. Umur 40 itu puber yang kedua. Nah, ketika umurnya si perempuan itu lebih dari sama 40 atau lebih dari 40, itu biasanya sudah loyo si perempuan itu. Makanya kalau nikah laki-laki lebih tua, perempuannya lebih muda. Selisihnya 10 tahun berapa kok? Put, selisihmu dengan calon istrimu harus 10 tahun. Saya kira SD berarti buat TPA. Rawa apa nek sisir nek wis dewasa, nek apa perawan wis mesti beda banget gitu loh. Wis pas gitu loh. Kamu sudah dewasa, terus calonnya sudah pas. Selisihnya 10 tahun buat. Biar apa? Nanti puber kedua kamu apa? Grace, tenaganya masih grace, yang istrinya masih kencang. Ikut ya, pokoknya ungkapkan rasa cintamu kalau sudah saatnya. Wis dong. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah.